wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum lanjut pembelajaran, kita absensi dulu nih. Di sini pada hadir semua? Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Seperti biasa, saya tidak akan pernah lupa mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan di era pandemi ini. Dengan memakai masker ketika bepergian, selalu rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, melakukan social distancing, melakukan physical distancing, dan yang paling penting, perkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya juga tidak akan pernah lelah mengingatkan kepada kalian untuk tetap semangat belajar di era pandemi ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengekspor berbagai pengetahuan baik melalui pembelajaran daring atau berselancar di berbagai platform internet. Ingat, apa yang kalian tanam hari ini, itulah yang akan kalian tuai nanti. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita telah menuntaskan beberapa materi dari transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang sangat berkaitan erat dengan keempat materi yang kita bahas sebelumnya. Maka dari itu, kita ulas sedikit yuk. Yang pertama adalah translasi. Cara menentukan bayangan translasi gimana? Ya, dengan menambahkan matriks dari translasi dengan matriks koordinat awal. Yang kedua adalah refleksi. Cara menentukan bayangan dari refleksi yaitu dengan mengalihkan matriks dari refleksi dengan matriks koordinat awal. Untuk matriks dari refleksi tergantung terhadap apa dicerminkannya. Apakah dengan titik pusat 0,0, apakah dengan sumbu X, apakah dengan sumbu Y, atau dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah rotasi. Cara menentukan bayangan dari rotasi yaitu tergantung dari pusatnya. Jika pusatnya 0,0, maka cara menentukan bayangannya dengan mengalihkan matriks dari rotasi dengan matriks koordinat awal. Jika pusatnya P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu dengan mengalihkan matriks rotasi dengan pengurangan antara matriks koordinat awal dikurangi dengan matriks titik pusat ditambah dengan matriks dari titik pusat. Yang keempat adalah dilatasi. Cara menentukan bayangan dilatasi yaitu tergantung dari pusatnya. Jika pusatnya 0,0, maka cara menentukan bayangannya yaitu mengalihkan matriks faktor skala dengan matriks koordinat awal. Jika pusatnya P, Q, maka cara menentukan bayangannya yaitu mengalihkan faktor skala dengan pengurangan antara koordinat awal dengan titik pusat, lalu ditambah dengan matriks dari titik pusat. Seperti biasanya, saya mau bertanya dulu nih, di antara kalian ada gak sih yang pernah jalan-jalan ke Infinity Room seperti video di sini? Nah, di sana kita akan melihat seolah banyak sekali benda dan bayangan kita pun akan menjadi banyak. Tahukah kamu bahwa Infinity Room ini menggunakan salah satu konsep materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu terkait komposisi transformasi. Dengan pemikiran yang kreatif melalui komposisi transformasi, kita dapat menciptakan sesuatu yang indah dan bernilai jual, kan? Maka dari itu penting banget loh bagi kalian untuk mempelajari komposisi transformasi. Agar kalian mendapat acuan ketika mempelajari komposisi transformasi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minima atau sering disebut dengan KKM. Tujuan pembelajaran sendiri ada beberapa hal yang harus kalian capai setelah kalian melakukan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif, berani bertanya, berpendapat dan menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kalian harus dapat menemukan konsep dari komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, dan komposisi dilatasi melalui pengamatan terhadap masalah kontekstual dan objek pada bidang koordinat kartesius dan kaitannya dengan konsep matriks. Selanjutnya, kalian harus dapat menentukan bayangan dari komposisi 2 translasi, komposisi 2 refleksi, komposisi 2 rotasi, dan komposisi 2 dilatasi. Yang terakhir, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Untuk kriteria ketuntasan minima sendiri masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu 75. Tapi saya yakin kalian pasti akan lebih dari itu. Nah, sebelum lanjut pembelajaran, silakan untuk mengambil terlebih dahulu materi ajar di sini ya. Yuk, perwakilan seorang untuk ke depan mengambil materi ajar.
Materi aja itu adalah pedoman kalian ya untuk pembelajaran kali ini. Maka dari itu baca terlebih dahulu cara penggunaannya ya. Sebelum kita membahas terkait komposisi, transaksi, dan komposisi yang lainnya, kita harus mengetahui dahulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komposisi transformasi? Nah, komposisi transformasi sama halnya dengan komposisi fungsi yang telah kita pelajari di kelas 10, yaitu misalnya kita coba lihat di sini. Di sini terdapat fungsi f yang memetakan dari domain ke kodomain pertama. Kemudian dilanjut dengan fungsi g yang memetakan dari kodomain pertama ke kodomain kedua. Nah, untuk pemetaan dari domain ke kodomain kedua, itulah yang dimaksud dengan komposisi atau sering dilambangkan dengan G bundaran F. Nah, begitu juga dengan komposisi transformasi. Bisa kita lihat di sini. Transformasi 1 memetakan atau T1 ya, memetakan dari domain ke kodomain pertama. Kemudian dilanjutkan dengan T2 atau transformasi 2 yang memetakan ke kodomain kedua. Nah, pemetaan dari domain ke kodomain kedua ini disebut dengan komposisi transformasi dan dilambangkan dengan T2 bundaran T1. Nah, T2 bundaran T1 ini bisa dioperasikan sebagai berikut. Seluruh proses ini dapat juga kita gambarkan dengan skema berikut, yaitu di mana ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransformasi dengan transformasi T1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjut lagi nih dengan transformasi kedua sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Yap, sudah mengerti kan? Sekarang kita lanjut ke komposisi translasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa wayang golek dan siput yang berpindah merupakan contoh dari kehidupan yang berkaitan dengan translasi. Nah, tahukah kamu bahwa wayang golek dan siput yang berpindah ini juga menggunakan komposisi translasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Yuk, agar kamu dapat mengidentifikasinya, tonton video berikut selama 30 detik. Nah, dari contoh yang kalian saksikan barusan, kita dapat melihat bahwa proses translasi yang dilakukan baik pada wayang golek ataupun siput yang berpindah itu lebih dari satu kali. Maka dari itu, yang dimaksud dengan komposisi translasi yaitu gabungan dari proses dua translasi atau lebih. Lalu bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Mari perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalkan ada sebarang titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransaksikan dengan T1, lalu dilanjutkan dengan T transaksi T2. Nah, kita sekarang perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Nah, di sini ada titik A, kemudian titik A ini ditransaksi atau digeser dengan T1 sejauh A1, B1 sehingga menghasilkan A aksen. Kemudian A aksen ini ditransaksikan dengan T2 sehingga digeser sejauh A2, B2 sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa dari A ke A double aksen itu merupakan komposisi dari transformasi. Karena di sini transaksi berarti komposisi translasi. Nah, proses ini dapat kita gambarkan juga sebagai berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransaksi dengan T1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat A, X aksen, Y aksen, lalu dilanjutkan dengan T2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa A double aksen itu merupakan perolehan dari penjumlahan antara matriks T1. Nah, dari sini kita dapat peroleh bahwa A double aksen itu merupakan penjumlahan dari matriks T2 ditambah dengan matriks A
aksen. Sedangkan matriks A aksen sendiri merupakan perolehan, yaitu penjumlahan antara matriks T1 ditambah dengan matriks koordinat awal. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa A double aksen itu sama dengan matriks T1 ditambah dengan matriks T2 ditambah dengan matriks koordinat awal, atau kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu matriks T2 bundaran T1, yaitu dengan menjumlahkan terlebih dahulu matriks dari transaksi 1 ditambah dengan matriks transaksi 2. Setelah kita memperolehnya, kita tambahkan dengan matriks koordinat awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini ada sebuah soal. Tentukan bayangan titik B dengan koordinat negatif 2,3 yang ditranslasi dengan matriks 1, negatif 1, lalu dilanjut dengan translasi 3, negatif 2. Biasa kita cari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Ya, yang pertama yang diketahui adalah titik B. Titik B koordinatnya yaitu negatif 2,3. Lalu yang selanjutnya untuk matriks transaksi pertama kita misalkan dengan T1. Maksudnya adalah yang transaksi atau transformasi ke 1. Jadi T1-nya itu sama dengan 1 negatif 1. Lalu yang kedua adalah T2, yaitu transaksi kedua. Kita misalkan transaksi 2 ini dengan T2 ya, sehingga kita memperoleh T2 itu sama dengan 3 negatif 2. Nah, ya berarti yang di sini apa yang dicari? Apa? B aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu nih untuk matriks T2 bundaran T1. Untuk transaksi sendiri, cara mencari matriks T2 bundaran T1 adalah dengan menjumlahkan matriks T2 ditambah matriks T1. Nah, dari sini berarti kita tinggal menjumlahkan 3 negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Sekarang tinggal operasikan. 3 ditambah 1 berapa? 4. Lalu di sini negatif 1 ditambah negatif 2, 3. Sehingga kita memperoleh untuk matriks T2 bundaran T1-nya adalah 4 negatif 3. Nah, sekarang telah kita ketahui untuk matriks T2 bundaran T1-nya. Berarti kita tinggal cari bayangannya dengan mensubstitusikan ke rumus ini, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks bundaran T2 matriks T2 bundaran T1 ditambah dengan matriks koordinat awal. Ya, matriks untuk T2 bundaran T1-nya berapa tadi? Ya, 4 negatif 3. Lalu ditambah dengan matriks koordinat awal yaitu matriks B adalah negatif 2, 3. Sekarang kita tinggal operasikan nih, yaitu 4 ditambah negatif 2 berapa? 2. Lalu negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Sehingga di sini kita dapat memperoleh bayangan dari titik B 2 negatif 2,3 yang ditranslasi dengan matriks 1 negatif 1 lalu dilanjut dengan matriks 3 negatif 2, maka bayangannya atau B aksennya itu adalah 2,0. Oke, selanjutnya kita akan membahas komposisi refleksi. Tadi di awal saya telah menyebutkan bahwa infinity room merupakan salah satu contoh dari komposisi transformasi. Nah, tahukah kamu bahwa infinity room ini menggunakan komposisi transformasi refleksi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Di sini siapa nih yang sering pergi ke salon? Jika kalian sering, pasti kalian pernah mengalami fenomena seperti berikut. Ya, pantulan dari pantulan. Nah, sekarang coba kalian identifikasi di mana sih sebenarnya letak komposisi refleksi pada dua contoh tersebut dengan menonton video berikut selama 30 detik. Gimana, sudah ketemu? Apa coba? Refleksinya lebih dari 2, pencerminannya lebih dari 2. Ya, betul sekali.
sekali. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan komposisi refleksi yaitu merupakan gabungan dari dua refleksi atau lebih. Sekarang, bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalnya, ada sebaran titik A yang direfleksikan terhadap C1 kemudian dilanjutkan terhadap C2, di mana C1 itu matriks refleksinya adalah ABCD dan C2 matriks refleksinya adalah EFGH. Yuk, kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius berikut. Ya, di sini ada titik A, kemudian titik A direfleksikan terhadap matriks C1 sehingga menghasilkan A aksen. Dilanjutkan dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen. Dari A ke double aksen merupakan komposisi refleksi atau bisa dituliskan dengan C2 bundaran C1. Nah, proses ini dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y kemudian direfleksikan terhadap C1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, dilanjut dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Dari sini kita dapat melihat bahwa A aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara matriks C1 dengan matriks A atau matriks koordinat awal. Kemudian untuk A double aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara matriks C2 dengan A double aksen. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan lagi bahwa X double aksen, Y double aksen itu sama dengan matriks C2 dikali matriks C1 dikali dengan matriks koordinat awal. Atau kita bisa dapat menulisnya sebagai berikut, di mana X double aksen, Y double aksen itu sama dengan perkalian antara matriks C2 bundaran C1 dikalikan dengan matriks koordinat awal, di mana matriks C2 bundaran C1 itu merupakan EFGH dikali ABCD. Nah, dari proses tadi juga dapat kita buat skemanya, yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian direfleksikan terhadap C1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, lalu dilanjutkan dengan C2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, proses dari A ke A double aksen ini merupakan komposisi dua refleksi. Atau kita bisa menuliskannya dengan C2 bundaran C1. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan, untuk menentukan bayangan dari komposisi dua refleksi, kita harus mencari terlebih dahulu MC2 bundaran C1-nya. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini ada sebuah contoh. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 yang dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjut dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang seperti biasa cari tahu diketahuinya. Yang diketahui di sini adalah persamaan kurvanya, lalu yang kedua adalah direfleksikan terhadap sumbu X yang kita misalkan dengan T1. T1 di sini yaitu adalah transformasi 1. Lalu yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y kita misalkan dengan T2 atau transformasi 2. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nih T1-nya apa dan T2-nya apa. Oke, yang T1 itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Maka matriks yang digunakan adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Lalu yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Maka matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Nah, setelah ini kita tinggal operasikan nih. Kita harus mencari tahu dulu kan T2 bundaran T1-nya. Sehingga kita tinggal kalikan nih.
T2, matriks T2 dikali dengan matriks T1. Nah, setelah kita operasikan, kita akan memperoleh T2 bundaran T1-nya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, sekarang kita tinggal cari bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks T2 bundaran T1 dikalikan dengan matriks koordinat awal yang dibesarkan dengan X, Y tadi. Nah, sehingga kita memperoleh X aksen, Y aksennya itu adalah negatif X, negatif Y. Dan diperolehlah untuk persamaan matriksnya adalah X aksen sama dengan negatif X, atau kita bisa menulisnya dengan X sama dengan negatif X aksen. Lalu yang kedua yaitu Y aksen sama dengan negatif Y, atau kita bisa menuliskannya dengan Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, di sini berarti kita sudah memperoleh nih nilai Y dan nilai X-nya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan awal kurva. Yaitu persamaan awal kurvanya tadi apa? Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1. Kita ganti nih Y-nya itu dengan negatif Y aksen dan X-nya jadi negatif X aksen, sehingga kita akan memperoleh negatif Y aksen sama dengan 3X aksen pangkat 2 dikurangi 2X aksen dikurangi 1, atau kita bisa menulisnya dengan Y aksen sama dengan negatif 3X aksen pangkat 2 ditambah 2X aksen ditambah 1. Sehingga kita memperoleh nih persamaan bayangan kurva yang direfleksikan terhadap sumbu X kemudian dilanjut dengan refleksi terhadap sumbu Y, yaitu Y sama dengan negatif 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Oke, yang ketiga kita akan membahas terkait komposisi rotasi. Seperti biasa, saya mau bertanya dulu nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah naik biang lala? Jika kalian pernah, berapa kalikah kalian mengalami perputaran? Tentunya nggak satu kali kan? Nah, tahukah kamu bahwa biang lala ini menggunakan konsep komposisi rotasi? Dapat kamu mengidentifikasinya? Kita juga telah mengetahui bahwa kipas angin merupakan salah satu benda yang menggunakan konsep rotasi. Nah, tahukah kamu bahwa kipas angin juga menggunakan konsep dari komposisi rotasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Nah, sekarang coba kalian tonton ulang video selama 30 detik untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya komposisi rotasi itu. Gimana? Sudah ketemu? Apa coba? Rotasinya lebih dari satu kali. Betul. Lalu apa lagi? Ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan komposisi rotasi yaitu gabungan dari dua rotasi atau lebih. Sekarang, bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Misalnya, ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh alfa 1, lalu dilanjutkan dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 dengan sudut alfa 2. Yuk kita coba gambarkan pada bidang koordinat kartesius berikut. Oke, di sini terdapat titik A. Titik A ini kemudian akan dirotasikan sejauh alfa 1 terhadap titik 0,0 sehingga menghasilkan A aksen. Nah, dari A aksen ini kemudian dirotasikan lagi nih terhadap pusat O 0,0 dengan sudut alfa sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, dari seperti yang kita ketahui bahwa A ke A double aksen itu merupakan komposisi. Kalau di sini berarti komposisi rotasi. Bisa kita tulis dengan alfa 2 bundaran alfa 1. Nah, proses tadi juga dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yaitu A dengan koordinat X, Y, kemudian dirotasikan terhadap titik 0,0 dengan sudut alfa 1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dilanjutkan lagi nih dengan rotasi terhadap pusat 0,0 yang kemudian dengan sudutnya adalah alfa 2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double
aksen. Nah, karena pusatnya 0,0, kita dapat memperoleh bahwa X aksen Y aksen atau matriks A aksen itu merupakan perkalian antara rotasi 1 dengan koordinat awal A yaitu X, Y. Atau bisa kita tuliskan dengan cos alpha 1 negatif sin alpha 1, sin alpha 1, cos alpha 1 dikalikan dengan matriks awal yaitu A, X, Y. Nah, selanjutnya untuk A double aksen atau kita bisa tulis dengan matriks yaitu X double aksen Y double aksen itu merupakan perolehan dari perkalian antara R2 dengan A aksen. Nah, dengan mensubstitusikan matriks dari A aksen yaitu X aksen Y aksen, kita akan memperoleh bahwa X double aksen Y double aksen itu sama dengan rotasi 2 dikali dengan rotasi 1 dikali dengan koordinat awal. Atau kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu R2 bundaran R1 dikalikan dengan XY sama dengan tadi matriks dari R2 dikali matriks R1 dikali dengan matriks koordinat sehingga. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa cara menentukan bayangan dari komposisi dua rotasi yaitu kita mencari terlebih dahulu untuk matriks dari R2 bundaran R1. Nah, setelah kita menemukan itu, kita kalikan dengan matriks awal. Agar lebih paham, kita latihan contoh soal yuk. Oke, di sini terdapat sebuah soal, yaitu tentukan persamaan bayangan parabola 2Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4 yang dirotasikan dengan sudut 30 derajat berlawanan arah jarum jam, lalu dilanjutkan dengan rotasi dengan sudut 60 derajat searah jarum berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Berarti di sini kita cari tahu apa yang diketahuinya. Oke, yang diketahui di sini yang pertama adalah persamaan dari parabolanya. Lalu yang keduanya yaitu adalah kita misalkan untuk rotasi dengan sudut 30 derajat dengan R1 atau rotasi 1 ya. Lalu R2-nya itu pemisalan dari yang dirotasi dengan sudut 60 derajat terhadap pusat 0,0. Nah, sebelum kita mencari bayangannya, kita harus cari terlebih dahulu nih matriks rotasi 2 bundaran rotasi 1. Nah, seperti yang sudah tadi kita dapatkan, untuk mencari matriks R2 bundaran R1 itu kita tinggal dengan rumus cos alpha 2 ditambah alpha 1 negatif sin alpha 2 ditambah alpha 1 sin alpha 2 ditambah alpha 1 lalu cos alpha 2 ditambah alpha 1. Nah, tinggal substitusikan nih, untuk alpha 2 nya adalah 60 derajat, untuk alpha 1 nya adalah 30 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah di sini kita memperoleh nih 60 derajat ditambah 30 derajat berapa? 90 derajat. Nah, sehingga kita peroleh nih untuk matriks dari R2 bundaran R1 yaitu cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Nah, untuk cos 90 derajat berapa? 0. Untuk sin 90 derajat berapa? 1. Sehingga kita peroleh nih untuk matriks R2 bundaran R1 adalah 0, negatif 1, 1, 0. Nah, setelah kita mengetahui matriks dari R2 bundaran R1, sekarang kita tinggal cari nih bayangannya dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awal dari persamaan parabolanya dengan X, Y. Sehingga kita memperoleh X aksen, Y aksen sama dengan ini adalah matriks dari R2 bundaran R1 dikali dengan matriks koordinat awal. Sehingga kita peroleh nih untuk X aksen, Y aksennya sama dengan negatif Y aksen dan X aksen. Dan di sini kita peroleh persamaan matriks yaitu X aksen sama dengan negatif Y atau bisa ditulis dengan Y sama dengan negatif X aksen. Lalu untuk Y aksennya itu sama dengan X atau kita bisa tulisnya dengan X sama dengan Y aksen. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan nilai Y-nya, sekarang bagaimana? Ya, tinggal substitusikan nilai X dan nilai Y-nya ke persamaan awal parabola, yaitu kita substitusikan ke
Persamaan 2Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. Sehingga kita memperoleh negatif 2X aksen sama dengan 2Y aksen pangkat 2 dikurangi 3Y aksen ditambah 4. Sehingga kita memperoleh nih, untuk persamaan bayangan parabola yang dirotasikan dengan sudut 30 derajat dilanjut dengan sudut 60 derajat terhadap pusat 0,0, yaitu bayangannya adalah negatif 2X sama dengan 2Y pangkat 2 dikurangi 3Y ditambah 4. Nah, yang keempat, kita akan membahas terkait komposisi dilatasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui nih bahwa permainan orbis merupakan salah satu contoh dari penerapan konsep dilatasi. Nah, tahukah kamu bahwa orbis juga merupakan komposisi dilatasi? Dapatkah kamu mengidentifikasinya? Yuk, kita tonton video selama 30 detik agar kamu dapat mengidentifikasi apa sih sebenarnya dimaksud dengan komposisi dilatasi. Gimana? Sudah ketemu? Ya, jika kita perhatikan, orbis itu tidak berubah secara langsung dari bentuk awal ke bentuk yang akhir, tetapi melalui beberapa dilatasi. Nah, sehingga kita dapat ambil kesimpulan nih bahwa yang dimaksud dengan komposisi dilatasi yaitu gabungan dari dua dilatasi atau lebih. Lalu bagaimana dong cara menentukan bayangannya? Yuk, kita perhatikan bidang koordinat kartesius. Misalkan ada titik A dengan koordinat X, Y, kemudian didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1. Dilanjutkan lagi nih dengan dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2. Nah, seperti pembuktian konsep transformasi sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius berikut. Nah, di sini ada titik A. Titik A ini akan didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1 sehingga menghasilkan A aksen. Nah, dari A aksen ini didilatasi lagi nih terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2 sehingga menghasilkan A double aksen. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dari A ke A double aksen itu merupakan komposisi. Karena di sini dilatasi, maka komposisi dilatasi atau bisa ditulis dengan D2 bundaran D1. Atau kita dapat menuliskannya seperti berikut, yaitu A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dilanjutkan lagi nih dengan dilatasi terhadap 0,0 dengan faktor skala K sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Karena pusatnya 0,0, kita dapat memperoleh nih sebagai berikut. X aksen, Y aksen itu sama dengan dilatasi 1 dikali dengan koordinat awal X, Y. Nah, atau bisa kita tulis sebagai K1 dikali dengan X, Y. Nah, sedangkan untuk X double aksen, Y double aksen atau matriks dari A double aksen, kita memperolehnya dari dilatasi 2 dikali dengan A aksen. Karena X aksen, Y aksen itu merupakan perolehan dari perkalian D1 dengan X, Y, maka untuk X double aksen, Y double aksen, kita dapat memperolehnya dengan mengalihkan D2 dikali dengan D1 dikali dengan matriks koordinat awal atau X, Y. Nah, karena D1 sama dengan K1, D2 sama dengan K2, kita bisa juga menuliskannya dengan K2 dikali K1 dikali dengan matriks koordinat awal atau X, Y. Nah, dari perolehan ini kita juga dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu D2 bundaran D1 dikali dengan matriks koordinat awal atau X, Y, sehingga menghasilkan K2 dikali K1 dikali dengan matriks koordinat awal atau X, Y. Nah, dari proses barusan kita dapat menggambar skemanya sebagai berikut. A dengan koordinat X, Y kemudian didilatasikan nih terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K1 sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen.
Kemudian aksen didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K2 sehingga menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, dari A ke A double aksen merupakan komposisi dilatasi yang bisa kita tulis dengan D2 bundaran D1. Nah, selain komposisi 2 transaksi, komposisi 2 refleksi, komposisi 2 rotasi, dan komposisi 2 dilatasi, ada komposisi-komposisi yang lainnya, yaitu seperti komposisi refleksi dengan transaksi, refleksi dengan rotasi, refleksi dilatasi, dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang sudah kita bahas di awal, kita perhatikan terlebih dahulu matriks dari transformasinya, yaitu seperti ini ya, tabel ini. Nah, agar lebih paham, kita lihat contoh soal yuk. Oke, di sini ada sebuah soal, tentukan bayangan garis dari 3x kurangi y ditambah 2 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, lalu dilanjut dengan rotasi dengan sudut 90 derajat terhadap 0,0. Ya, seperti biasa kita dicari dulu apa yang diketahuinya dari soal ini. Ya, yang pertama yaitu adalah persamaan garisnya. Lalu yang kedua kita misalkan nih untuk pencerminan terhadap garis y sama dengan x itu sama dengan T1, artinya transformasi 1. Nah, untuk rotasi dengan sudut 90 derajat terhadap pusat 0,0 dimisalkan dengan T2 atau transformasi 2. Nah, sebelum menentukan bayangannya, seperti biasa kita harus mencari terlebih dahulu berapa sih T1, berapa sih T2. Yuk kita lihat bersama. Di sini adalah T1. T1 merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti T1 menggunakan matriks pencerminan Y sama dengan X, yaitu 0, 1, 1, 0. Lalu yang kedua adalah T2. T2 berarti kan rotasi. Berarti pakainya matriks apa? Matriks rotasi tentunya, yaitu dengan mensubstitusikan 90 derajat ke matriks rotasi. Cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, untuk sin 90 derajat adalah 1 dan cos 90 derajat adalah 0. Sehingga kita memperoleh untuk T2 yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Nah, sebelum mencari tahu bayangannya, kita harus menentukan terlebih dahulu nih, berapa sih matriks dari T2 bundaran T1? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita mengoperasikan perkalian matriks antara T2 dikali dengan T1. Sehingga kita memperoleh nih, untuk T2 bundaran T1 yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Karena kita sudah menemukan matriks dari T2 bundaran T1, maka sekarang kita mencari bayangannya dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awal dari persamaan garis dengan X, Y. Nah, setelah memisahkannya, kita tinggal mengalihkan nih matriks T2 bundaran T1 dengan koordinat awal, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan X, Y. Nah, sehingga kita akan memperoleh X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, Y. Nah, dari sini kita akan memperoleh persamaan matriks yaitu X aksen sama dengan negatif X, atau kita bisa menulisnya dengan X sama dengan negatif X aksen. Lalu yang kedua, Y aksen sama dengan Y, atau kita bisa menulisnya Y sama dengan Y aksen. Nah, sekarang kita sudah punya nih nilai dari Y dan X. Sekarang bagaimana? Tinggal disubstitusikan ke persamaan awal garis. Persamaan awal garisnya berapa tadi? Ya, 3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Kita ganti nih, untuk x-nya jadi negatif x aksen, y-nya menjadi y aksen. Sehingga kita memperoleh nih, yaitu negatif 3x aksen dikurangi y aksen ditambah 2. Sehingga kita memperoleh persamaan bayangan dari garis
3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x lalu dirotasikan terhadap dengan sudut 90 derajat terhadap pusat 0,0. Bayangannya adalah negatif 3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Karena materinya sudah selesai, mari kita simpulkan terkait pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah komposisi transaksi. Yang dimaksud dengan komposisi transaksi adalah gabungan dari dua transaksi atau lebih. Cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi yaitu kita cari terlebih dahulu matriks dari T2 bundaran T1. Setelah kita menemukannya, kita tambahkan dengan matriks koordinat awal. Yang kedua adalah komposisi refleksi. Yang dimaksud dengan komposisi refleksi yaitu adalah gabungan dua refleksi atau lebih. Cara menentukan bayangan dari dua komposisi refleksi yaitu kita mencari terlebih dahulu matriks dari refleksi 2 bundaran refleksi 1. Setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan koordinat awal. Yang ketiga adalah komposisi rotasi. Yang dimaksud dengan komposisi rotasi yaitu gabungan dua rotasi atau lebih. Cara menentukan bayangan dari komposisi dua rotasi yaitu kita cari terlebih dahulu matriks rotasi 2 bundaran rotasi 1. Nah, setelah kita menemukannya, kita kalikan dengan matriks koordinat awal. Nah, selain komposisi dua transaksi, komposisi dua refleksi, komposisi dua rotasi, dan komposisi dua dilatasi, ada komposisi-komposisi lainnya, yaitu seperti komposisi refleksi dengan transaksi, refleksi dengan rotasi, refleksi dengan dilatasi, dan yang lainnya. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Yaitu perhatikan terlebih dahulu matriks transformasinya, yaitu yang sudah kita bahas di awal. Nah, perhatikan tabel ini. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu nih matriksnya itu, matriks transformasinya itu apa? Oke, seperti biasanya sekarang kita akan masuk ke bagian refleksi. Refleksi dibagi dua, yaitu refleksi sikap dan refleksi pengetahuan. Nah, untuk refleksi pengetahuan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, yaitu yang pertama, materi yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini yaitu, lalu yang kedua, hal menarik apa nih yang kalian temukan pada pembelajaran kali ini? Lalu yang ketiga adalah hambatan kalian ketika mempelajari materi ini adalah. Nah, yang kedua adalah refleksi sikap. Untuk refleksi sikap, silahkan kalian isi tabel berikut dengan emotion sesuai dengan perasaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Nah, refleksi ini merupakan timbal balik kalian terhadap pembelajaran kali ini untuk dilakukan evaluasi pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk membuat rangkuman terkait pengertian dari komposisi transaksi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, dan komposisi dilatasi. Lalu yang kedua, cara menentukan bayangan dari komposisi dua transaksi, komposisi dua refleksi, komposisi dua rotasi, dan komposisi dua dilatasi menggunakan matriks. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, silahkan lakukan tes individu yang linknya sudah ada di Google Classroom. Nah, jumlah soalnya ada 7 soal dengan skor total 100. Untuk poin tiap soal dapat kalian lihat ketika kalian mengerjakan soal. Untuk batas waktu pengumpulan juga dapat kalian lihat di Google Classroom ya. Oke, untuk materi pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait barisan. Maka dari itu saya ingin kalian mengekspor terlebih dahulu materi barisan sebelum pertemuan kita di minggu depan. Akhirnya kita sudah berada di ujung pertemuan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.